Sebelum itu lu nosing dulu. Jadi gue lagi ngarang gelas baru untuk nosing and sipping. Jadi kenapa bentuknya seperti ini? Karena ya I feel like swirl it dulu lah. Coba. So you nose it. So this one marak. Jadi ada dua ya. There's marak and there's arc. Yes. Nah arc ini is the pure arak. Nah ini gue bilangnya ting, bos. Ting. Karena kita nggak punya kata-kata cheers. Ya, bersulang Nggak bisa, ya, sama angkat gitu ya nggak mungkin lah jelek, bersulang gitu, jelek lah. Ya KLB sih bodo amat ya kan, ting aja. Jadi si arak dari nira kelapa ini sebetulnya this is the same origin. Cuman yang ini this is the best that we cut from the heart. Sisanya kita blend sama oolong tea jadi si marak. And there's a whole story about culture, assimilation, akulturasi di balik marak ini gitu kan. For me, there's no regret. I'm very grateful. Gue masuk ke pemerintahan, terima kasih. Dan gue juga berasa, oh ini tuh rasanya harus Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu orang yang paling berpengaruh dalam industri kreatif, Mr. Leonard Theo Sabrata. Gue personally ngefans sama dia dari dulu karena proyeknya dia tuh selalu mulainya mungkin small, tapi lama-kelamaan tuh jadi movement. Mulai dari Bright Spot Market, bazar kecil-kecilan dulu gue cuma jualan makanan tuh bertiga, sampai sekarang jadi The Bright Spot Market yang satu, bukan Jakarta doang, mungkin satu Indonesia nungguin gitu kan. Terus habis itu pernah bikin industri di mana supporting artisanal craftsman dan juga jadi tempat manggung artis superstar yang zaman sekarang, tapi zaman dulu tuh meniti karirnya dikasih platformnya di industri. Sekarang lagi sibuk sama arak nih. Marak namanya, membawa alkohol asli Indonesia yang udah bersejarah to the next level, hopefully internasional, dan juga buka bar namanya Enpar di Senopati di Jalan Suryo. Gue personally sering banget kesana karena araknya enak banget, jadi highball, my favorite drink. Obrolan kita sangat menarik, khususnya di bagian yang kita ngomongin soal taste, karena itu adalah hal yang paling penting tuh kalau mau jadi business owner menurut gue, apalagi di industri kreatif ya. Oke, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Please welcome Leonard Theo Sabrata. Enjoy the show. Oke, hi Le. Good morning. Good morning. Terima kasih udah nyempetin waktu ke sini. Thank you buat udah ngundang gue kemari. Dan gila udah lama banget sih gue pengen podcast sama lu, men. Berapa tahun? Ya dari awal sebenarnya. Tapi kalau dari awal udah podcast nggak ngomongin ini gitu kan. Iya, mesti dipirit-pirit sih emang. Jangan langsung go. Gua rada kesulitan untuk memperkenalkan diri lo. Karena you wear many hats. Ya kan? Dari co-founder dari Gusdep dan juga Bright Spot, of course. Terus habis itu sempat di Smesco juga. Terus punya bakmi juga. Sekarang arak. Jadi what's the word best to describe you? Iya, sebetulnya kata creative entrepreneur, walaupun gue udah nggak males gitu ya nyebut creative entrepreneur gitu. Kenapa? Kita yang bakar, kita juga yang nyesel karena nggak ada yang, semuanya mau jadi creative entrepreneur terus nggak ada yang mau kerja. Iya guys, setuju. Ya. Dosa gue juga. Giliran capeknya. Bener. Tapi lihat lu di sosmed keren banget, makanya pengen jadi lu semuanya. Gitu kan, maksud gue kayak jangan dilihat gitu. Kita jadi susah sendiri kan, menginspirasi orang terus gitu kayak I wanna be like him. Iya. Tapi lu belajar dulu. Iya kan. So gue belajar dulu sih. Sebetulnya kalau ngelihat karir gue mulai sejak pulang atau bukan tarik balik dari mulai gue SMA kali ya. Gue tahu lu di Bright Spot by the way. Right. Bright Spot tuh 2010. Sebelumnya gue di dunia furniture design. Di dunia interior gitu kan, karena background gue kan di art center Pasadena itu gue belajar product design. Nah pulang kan nggak bisa jadi product designer. Nggak bisa langsung. Ya sempet lah gue desain buat Toto dan lain sebagainya. Ada beberapa furniture lain. Tapi intinya waktu itu gue mengejar karir sebagai, gue pengen jadi international designer gitu ya, designing for all this best brands from dari Scandinavia, dari Italia gitu kan. Wah, I wish my work will be apalah sama bersanding dengan Capellini lah, dengan siapalah,
Cena lah, Idealisnya kartel, begitu ya. idealis begitu. Karena Idealisnya begitu ya. di doktrin dari keluar di sekolah itu juga memang untuk bekerja sebetulnya, gitu kan. Tapi ya karena gua waktu itu pulang, ya akhirnya mulai brand sendiri, Aku Punto, ya kan. Ya udah, itu I did it for like a good 5 years, benar-benar push, won so many awards, tapi at the end gue ngerasa stuck gitu. Gue ngerasa stuck, kayaknya kok ilmu gue gini-gini aja, terus dunianya ya gitu-gitu aja. Rutinitasnya tuh kayak gue 3 bulan dari setahun itu ada di luar negeri, ikut trade show gitu kan. Super tiring gitu kan. Terus juga ya everything, all the achievement juga mulai ngerasa kayak, terus kalau cuma buat begini aja ngapain gitu. Terus gue bekerja sama waktu itu ada namanya Michael Young. At the time mungkin dia udah mulai sedikit mundur dari perputaran dunia itu, tapi sebetulnya dia visioner. Dia mulai bekerja di Asia justru. Mulai dari Jepang, terus dia ke Hong Kong, terus dia China gitu kan. Which is dia ngejar di mana industrialisasinya itu bertumbuh kembang gitu kan. Sedangkan di Eropanya kan ya malah backwards, regress gitu kan. Tapi ya setelah gue hangout sama dia dan segala macam, jadi teman-teman ini akhirnya ya gini-gini aja gitu. I mean like I used to wanna be like him or with with his friends gitu kan. Tapi kalau udah kenal, makanya kan banyak orang bilang never meet your hero kan. Exactly. Right? Gue berasa sama. Lu berasa juga. sama kan? Lu pasti waktu kemarin lu di Copenhagen gitu Exactly. masak. I am sure you feel that way. 100% sama percis. Akhirnya terus, this is not it. Iya. This is not it. Iya betul. Fuck, this is not it. Iya kan? Ya udah. Terus gue ya tahu diri. Gue balik. Kerjaannya adanya interior sama furniture. Ya gue kerjain. Terus itu juga mulai ngerasa kayak gue jual kursi susah buatnya gitu kan. Harganya misalnya COGS-nya atau FOB-nya tuh I don't know $100 lah kita bilangnya. Oke. Lu bikin t-shirt bisa jual 300.000. Benar. Dengan COGS jauh lebih rendah. Dengan COGS jauh lebih rendah. Iya. Effortnya silk screen. Ya kan. Consumption-nya Jauh. Iya. Masuklah ke dunia fashion dan ini gitu loh ceritanya. Kenapa gue join Brightspot? Karena gue juga dulu kan fanboy-nya Japanese streetwear. Tapi waktu gue jadi desainer gitu kayak udah gue shelf in lah, udah gue taruh di shelf, udah dibungkus, udah dikotak-kotakin gitu. Akhirnya pas Brightspot gue keluarin semua tuh. My Japanese streetwear archive segala macam ya, The Supreme, The Bathing Ape, The Neighborhood, lalalala. Kalau boleh dibilang mungkin garis benang merahnya buat gue, it's always about the movement. I'm attracted to movement. Jadi kenapa gue ganti-ganti topi? Karena gue ganti topi ketika movementnya, wave-nya itu pindah ke tempat lain atau mungkin gue ngerasa ini wave yang gue mau serve. Tapi waktu awal, let's say awal Brightspot, emangnya udah ada movementnya sebelum Kan gue berasa. lu itu? Oke. Gue berasa gitu, kayak misalnya post distro, apa sih gitu kan. Terus itu waktu itu juga me and my partners juga mulai merasa kayak, ini ada indie designers, anak-anak jaksel gitu kan yang nggak ada platform gitu. Exactly, lu kasih orang platform. Exactly. Jadi akhirnya kan jadi movement. Nah intinya kayak recognizing embryo sama the genesis of things gitu kan. Nah ketika genesisnya udah mulai kelihatan, I love that feeling. I always kejar feeling itu. Di mana feeling itu bisa gue dapat lagi, itu gue ada di sana. Apa yang mendapatkan feeling itu? Impact, self reward, pastilah. Gue sih orangnya kan, ya gue Leo, Showler gitu kan, kayak bangke lah gitu. Makanya I'm like, I have the biggest ego gitu kan, alpha pula gitu. Jadi kayak gue ya, I do things to satisfy first and foremost myself, not for everyone else gitu kan. Pertama buat gue dulu gitu. I need to be happy in the environment, I need to be thriving in that environment. Karena when I thrive and the R&D process, the journey itu yang paling berharga dan paling menyenangkan buat gue gitu kan. Kalau udah jadi, ya I'm sure as a creator you also feel that way. Dan gue juga ngerasa banyak orang yang feel that way, tapi nggak mau ngaku. Iya kan, kayak cuman enggak. Karena kalau feel that way and say it out loud, you sound like an ungrateful bastard. Betul. Nah, masalahnya you're not consistent enough to say that you are ungrateful atau you're not happy in that environment. I did it many times. Oke. Ngerti? Jadi gue udah konsisten gitu in that. Jadi istilahnya Leo memang tai gitu kan, kayak like masuk duluan, ntar dia keluar duluan. It's not about that, tapi benang merahnya tetap ada design, ada creativity gitu kan. Gue nggak pernah
jualan batu bara gitu misalnya gitu. Atau gue tiba-tiba jadi banker gitu kan enggak. Bukan lu lah, bukan exactly. lu banget. Nggak bisa gitu ya kan, nggak punya relevansinya, nggak punya credibility, and don't have the passion at all gitu ya kan. Kayak misalnya, lu nggak main trading ya, gue nggak punya passion di situ. It's like maybe I understand the market segala macam, tapi bukan berarti kemudian gue jadi stockbroker gitu atau gimana. Gue nggak punya gitu ya kan. But so creativity and the process becomes the benang merahnya. Dan menurut gue di mana itu berada ya I'm happy. Gitu. Jadi gue nggak pakai topi banyak sebetulnya. Topi gue sama. Kebetulan aja industrinya yang gue tekuni kelihatannya nyebrang terus gitu kan, kayak tak, but it's not. Benang merahnya tetap itu kok. Iya, tapi ya Bright Spot juga I think impact-nya besar banget, bukan di fashion doang tapi di F&B juga sih. Banget. Gua kebantu banyak loh karena Bright Spot. I want to say thank you juga. Bright Spot tuh kayak platform pertama yang ya gue jualan aja waktu itu. Waktu zaman yang jualan tuh cuma 3-4 booth makanan ya. Really? Yes. Di Pacific Place. Oh, the second. Gue pertama kali Pacific Place. Yes. Ada temen gue namanya Zinia, shout out. Zinia, Iya. Dia sekarang jadi kepala sekolah Apple. Batam. Terus kayak dia kita kenalan lagi nongkrong, terus Ray ikut jualan yuk sama gua. Ada temen gua bikin bazar bilangnya gitu. Terus kayak oke. Gua biasa jualan pastry. Ya udah gua jualan pasta deh. Cuma 4. Jadi apa? Excitementnya udah berkurang. Makanya lu nyari proyekan lain. No. I think eventually kan semua orang pengen punya satu titik equilibrium gitu in life gitu kan, dimana bukannya lu sok contempt and then udah reach nirvana and all that shit lah. Enggak lah. I don't believe that. No, I don't believe that. Menurut gua gray area itu is the best gitu kan, where you thrive and you still have desires dan segala macam. Iya dong. Yes. Ya kalau udah putih gitu maksudnya itu fuck man, ngapain? Lu mati ngapain aja gitu ya kan. Ya kalau itu ya jangan gitu. So ya mencari apa ya, just keep pushing the circle aja sih. Ray, itu maksud gua. I feel like titik equilibriumnya itu mungkin nanti adanya di sini, abis itu ntar lu push lagi, ntar lu muter lagi gitu kan. It becomes like it's not a full circle, tapi it's just keep cycling aja gitu. Dan gue ngerasa my journey kayak udah mulai, ini I keep saying this lately karena gue udah tua gitu kan. I just turned 48 gitu kan. Terus gue ngerasa shit bentar lagi gue umur 50 nih. And it hit me really hard. Karena bentar lagi anak gue yang tertua bakalan kuliah. Oke. And then mulai mikir, gila gue di Amerika, berarti parents gue seumuran gue nih. Have you ever thought about that gitu ya kan? No, haven't gue. Terus gue ingetin lagi gitu kayak misalnya, kayak orang tua gue pada saat itu kayak udah tua banget gitu. Udah, you know like kayak bener-bener parents. I am not, gitu ya kan? Mulai dari sini, dari semuanya lah kayak I don't feel, bukannya gue merasa apa ya nggak tahu diri, enggak. It's natural, it's organic that I live my life, and I think we both felt the same gitu, maksudnya gue dan my wife Irene, emang kita nggak merasa itu aja gitu ya kan, dan I think we're quite responsible parents gitu yang we raise them as good as we can gitu. Tapi ya ini mulai berasa kayak gitu nih gitu. Nah terus pertanyaannya adalah karir atau apa yang lu mau lakukan di hidup gitu. Terus bukan ujungnya sih, tapi yang adalah bentuk ultimate-nya lah ya. Final boss-nya nih mau jadi kayak apa nih gitu ya kan. Nah final boss-nya nih gue udah mulai kelihatan gitu. Kayak I think dari dulu kenapa gue selalu bilang gue tuh tadinya pengen jadi arsitek. Tapi nggak jadi. Sekarang self claim aja gitu ya kan. Bodoh amat gitu kan, kayak like, emang lu arsitek? Bodoh amat ya, Tadawando juga nggak sekolah. Ya kan. Gue pasti dihajar sama arsitek, bodoh amat ya kan. Iya, tapi for me it's that challenge of learning new things and figure out things gitu yang kayak masih basic nih gimana ya gitu kan. Ini detailnya gimana ya. Industrinya kayak apa ya. Wah, itu gue live banget gitu. Nah, ujungnya, for me, after all this more than 2 dekade berkarir di bidang kreatif ini, termasuk masuk ke pemerintahan, kayaknya hospitality deh. Oke. But in a different form yang pengen gue bukan bikin. Resto. No. Definitely not.
that's just a small component in a hospitality gitu. Tapi ya you mention kan lu demen kayak problem solving udah pasti, development, yes, vision. Makanya you took on the hardest project of them all waktu lu di Smesco. Nah, ya maksudnya pas must banyak be yang super challenging kan. Yes, banyak yang surprise gitu kan, maksudnya kenapa you wanna take on or tackle itu, terutama dari private sector plus juga anak bandel gitu kan. I don't picture Leo demen gitu. Ngelobi. I don't. Sort of, but tapi ya gaya gue lah ya. Iya. Kan? Tapi with your own style. Yes, mesti lah gitu. Maksudnya jangan sampai lu masuk ke satu environment and then you change who you are gitu kan. Karena nanti baliknya lagi kan 5 tahun, habis itu lu balik lagi ke apa istilahnya hutan lu, terus lu jadi different animal, ntar dikucilin lagi. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi for me it was more like gue udah pernah coba jalur ini. Gue udah pernah coba jalur independen gitu kan, and movement and all that. Nah ini jalur sama-sama birokrasi. Sama-sama movement. Jalur birokrasi gue belum pernah. And I'm curious about that because yang tadinya gue gini-gini di luar gitu kan. So when you're inside, I think your objectivity becomes different. Not because lu terpengaruh dan akhirnya lu berubah. Objektif aja, logiknya kan beda. Gue orangnya yang nggak bisa say yes atau believe kecuali gue ngalamin sendiri. Mau apapun, ya kan. If I believe and if I feel it, ya gue convert. Nah, that means I have to go through it dong. Gitu sih. Jadi kenapa gue took on that challenge gitu ya, gue pengen tahu red flagnya mana, ya ini greennya mana gitu kan. And how do you navigate gitu kan within birokrasi. It's not easy. Di situ gue belajar sabar. Di situ gue belajar. Baru mau ngomong. Fuck man, belajar sabar aja, belajar sabar. Visioning yang lebih even jangka panjang lagi gitu kan. Not that you have to deal with all this red tape gitu kan. Bagaimana caranya gitu kan. And you're not alone gitu kan. You also have stakeholders. Apalagi waktu itu lagi COVID. Semuanya stakeholders man. Everyone and everything is stakeholders. Karena kan we're in a crisis. Iya gak sih? Jadi akhirnya kan lu terpaksa ya kata-kata another overused word, kolaborasi gitu ya kan. Kayak mutlak gitu kan. Mutlak karena you're in a survival mode. Which is good. Ya karena kita selalu butuh musuh bersama gak sih? Iya kan. Sayangnya kita musuh bersamanya kurang. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. For me, there's no regret. I'm very grateful. Gue masuk ke pemerintahan, terima kasih gitu. Maksudnya udah dikasih kepercayaan. Dan gue juga berasa, oh ini tuh rasanya harus reporting, harus minta izin gitu kayak. Like, oh mesti minta cuti ya? Oh saya gak pernah tuh. Gue kabur aja. Begitu tinggal bilang. Wah gila nih, oh gini ya, oh shit. Wah gila kayak gejolaknya tuh kayak, oh shit gue mesti minta izin. Sama nyokap bokap gue aja gak minta izin gimana sih. So, would you do it again? It all depends on purpose-nya apa. If there is a purpose, there's a bigger purpose, yes. Okay. Gitu. Tapi kalau I don't see or I don't relate gitu ya mungkin ya buat apa gitu kan. Karena perjuangan di dalam dan di luar itu sebetulnya sama aja. Cuman channelnya aja yang beda, ya nggak sih? I mean you're always pushing, right? Ya kayak ini why are we talking here gitu? Kenapa kita juga semuanya di respective industrinya masing-masing juga pushing something kan? Ada agenda yang kita mau dorong kan? Betul. Tapi ya jalurnya aja beda gitu. And I feel like knowing and also being able to combine kombonya. Udah punya ini network dan segala macam, itu beda sih. Ya lu mau apain nih gitu. Ya lu mau apain gitu kan, your journey and your experience and network ini setelah udah ngelewatin ini lu mau apain gitu ya kan. And I feel ya ujung-ujungnya ya it sounds a bit nasionalistis tapi ya gue selalu pengen ngehead di negara sendiri sih. And that's the reason gue bikin ini gitu kan. Karena menurut gue ya kalau kita nggak bisa sovereign,
feeling ya. Ini kita ngomong feeling loh, bukan ngomongin masalah benar-benar sovereignty ya. Iya. Ya udah jelas ya kita negara Indonesia, tapi sovereign in your heart gitu and in your mind, I think that's the most liberating thing yang gue pengen achieve gitu ya kan. Apa in terms of gua mau berkreasi di bidang dan di produk yang gua mau? Iya, itu salah satunya. Itu salah satunya, tapi juga being able to influence and influence in the right way gitu. Maksudnya yang lu believe in something and then being able to convert or in some cases doctrinate gitu ya kan kayak sampai tujuan lu tercapai gitu ya kan. And this sovereignty in terms of culture kayaknya emang udah saatnya deh. Indonesia negara besar seperti ini gitu ya kan, being able to influence. Ya gue ngomong influence ya. Udah saatnya. And thank you thank you China, thank you Asia. Dan sekarang udah momennya kita. Ini I've been saying this for the last 10 years. Ini momennya kita gitu. Yeah, we've been doctrinate and we've been consuming Western culture for all these things. I mean, I still love it. Of course, like I still dress this way. I still listen to the music gitu kan. Gue juga belajar bahasa Inggris dari musik gitu zaman SMA gitu, segala macam. I graduate US graduate. American banget lah gitu kan. Tapi ya that feeling yang waktu gue kesana and then gue kayak bener-bener consume culture-nya gitu kan. Gue inget banget lah. Gue hangout di house parties gitu kan. Zaman-zaman itu terus gue kayak nonton Lost in Translation, gue nonton Dazed and Confused, Kids gitu kalau anak-anak yang 90-an tahu deh. Ya kan? That feeling and my environment itu kayak gitu. It was portrayed exactly and I felt that gitu kan, especially Dazed and Confused sama Kids karena waktu itu gue di Houston. Di Texas. Gue racing street race, drag racing, pakai Mustang tua gua segala macam. Gua ngalamin itu gitu karena I was so consumed, wanting to be part of that culture gitu kan. But you know you will never be. No. Nah akhirnya kan balik lagi ke being sovereign and being yourself gitu kan in your own country. Itu tujuannya karena gue pengen feeling itu lagi gitu kan. Karena di sana udah nge-push, kok nggak dapet juga. I think you felt that way too. Iya. Oh man. Khususnya waktu gue di Prancis sih. Oh ya apalagi bos, apalagi gue udah kebayang. I love the culture, I love the lifestyle. Kalau ngorder gue gue cuma minum wine and everything. I want to be that blend in, just like them gitu. Udah nggak pernah ngomong Inggris, ngomong Prancis mulu gitu. Tapi ya you will never. No. Wah gue Paris nggak pernah dapet lagi. Ya karena gue lama. No, I mean I don't know. Ya beda lah. Karena gue American banget kali. Gue nggak. Gue waktu ke US gue nggak cocok. Nggak cocok. Karena gue udah lama di Europe. Gue baru dapat kesempatan ke US kayak gila beda banget. Rame banget. New York. Kayak dikejar-kejar gitu. No. Gue ke LA, gue ke Seattle. Gue belum pernah ke New York sampai sekarang. Tapi gue ke LA, ke Seattle. Terus especially Seattle ya, orang Indo di mana-mana. Gue nggak. Ya bukan itu yang gue cari kalau gue tinggal di luar negeri gitu kan. Ya kayak gitu. Nah, masuk ke sini nih bro. Coba tuangin dulu bro. Siap. Tunggu, nih gue sebelum itu lu nosing dulu. Jadi gue lagi ngarang gelas baru untuk nosing and sipping. Jadi kenapa bentuknya seperti ini? Karena ya I feel like you swirl it dulu lah. Coba. So you knows it. So this one marak. Jadi ada dua ya. Two ways to there's marak and there's arc. Yes. Nah arc ini is the pure arak. Jadi si arak dari nira kelapa ini sebetulnya this is the same origin. Cuman yang ini this is the best that we cut from the heart. Sisanya kita blend sama oolong tea. Jadi si marak. And there's a whole story about culture, assimilation, akulturasi di balik marak ini gitu kan. Waktu gue masuk di pemerintah itu gue jadi sadar bahwa Indonesia itu potensinya ada di mana. Dan kebetulan gue di mentoring sama menterinya Pak Teten, Mas Duki yang juga orang grassroots banget gitu kan. Dan gue ngelihat memang Indonesia itu kalau kita kembangin agronya, agro base, and also our food tech and agrotech, beres sih bos, bener gak sih?
ujungnya kemana-mana kan. Iya. Lu mau ke fiber, lu mau ke food, mau kemana, and then it becomes culture, it becomes your identity, bla bla bla. Tapi kan yang sebenarnya udah dilakukan mungkin zaman dulu, right? Karena arak kan di grassroots really moving gitu. Dari zaman dulu, plus juga dulu kita di colonize juga gara-gara itu, dan lain semuanya lah ya. Kayak the story of Banda, the story of kopi, teh, everything, right? So kayaknya buat kita balik ke sana lagi, tapi dengan pengalaman yang sebagai negara yang udah pemikirannya jauh lebih maju dari dulu, ya kan? And yang tadi gue bilang about sovereignty, artinya pede, gitu ya kan? Ya udah, sekarang saatnya kita untuk bikin produk-produk yang lebih superior, gitu kan? Untuk bisa as a cultural ambassador lah for our story, gitu. Nah kita cheers dulu dong. Nah, ini gue bilangnya ting, bos. Ting. Okay. Karena kita nggak punya kata-kata cheers. Ya, bersulang nggak bisa, sama angkat gitu ya nggak mungkin lah jelek, bersulang gitu jelek lah. Ya KLB bodo amat ya kan, ting aja. Yeah. So this one is 38.5%. Memang didesain untuk sipping gitu kan. I've been drinking this for 2 years, no hangover, it's clean. It's very clean. Traceability-nya gue bisa pertanggungjawabkan. Yes, kita I've been there. Yeah, you've been there. Yeah. Cuman ada satu koperasi, satu desa, 40-an petani yang kita off take gitu kan. Dan being sustainable and also traceable itu bukannya gue sok-sok green atau gimana. No. Yeah. It's about being responsible and also lu harus bisa bertanggung jawab terhadap produk yang lu bikin gitu kan. Terutama karena you're trying to tell a very honest story kan ke audience yang lebih luas gitu. And I think pelan-pelan itu mulai dilihat gitu sama teman-teman dan sama audience yang di luar, termasuk di luar. And I think that's what the category needs. Karena kalau enggak, ini kan dari moonshine man. Lu gimana caranya angkat dari moonshine ke premium? Itu di in between tuh spektrumnya masih banyak tuh. Iya. Dan gue nggak tahu lu di US kan. Oke, pertama sebelum gue bertanya mungkin dijelasin dulu moonshine apa ke listener kita. I guess moonshine is bisa dibilang bootleg gak sih? Bootleg, iya, kayak illegal. Iya, illegal. Kan? Illegal abu-abu. Abu-abu gitu kan. Spirit or maybe any alcohol kategori yang diproduksi small batch gitu kan. Biasanya ya for their own use ataupun juga dijual ke limited sekitar. Sekitar. Yeah, which is the whole world has a moonshine culture nggak sih? Yes. Dari dulu, termasuk Indonesia. Betul. Dari Sabang sampai Merauke dulu juga ada moonshine culture. Ini semua kan dulunya everything used to be a farmer's drink. Bener nggak? Yeah. You name it. Yeah. Wine. Yes. Whiskey. Yes. Sake. Yes. Soju. Whatever. Beer. It's all farmer's drink. Agro base. Nah itu yang mendorong gue mau masuk ke sini karena ya bukan berarti terus wah negara kita kaya sama kelapa, nggak segampang itu karena the palm tree kelapanya yang mau di harvest niranya itu kan harus di condition dulu sampai dia benar-benar hanya tinggal sari ya kan dari kembangnya itu kan palm sapnya gitu kan. Kalau masih ada buah kelapanya artinya juga ya sarinya kebagi lah gitu. And then si niranya nggak sebagus itu. So it's not that easy. It takes 10 years dan segala macam. And kalau lu harvest continuously sama seperti wine sama kayak vineyard yang bagus, itu baru dia mature gitu kan. Nah, so this tradition itu kan artinya harus di uphold dong. Bukan masalah oh tradisi ini segala. No. Ini masalah kualitas. Kalau emang lu mau dorong kualitas, artinya lu harus preserve the farm, the land, ya kan? And gue ngelihatnya ini karena gue cinta Bali dan waktu itu gue terlibat banget di G20 ngelihat bagaimana Bali turun minus 12% ekonominya gitu tanpa tourism. Gue pengennya kayak tourismnya tuh balik lagi ke agro base, ke cultural base gitu kan, yang benar-benar combine produk yang betul-betul bisa mensejahterakan kiri dan kanan gitu ya kan. Nah kalau misalnya cuman tourism belaka gitu kayak misalnya sekarang yang terjadi gitu kan, all the beach clubs and shit, ya lu party bisa di mana aja kali. You don't need to be there. Ya, you can party anywhere gitu kan. Tapi Bali is not that. Bali is a thousands year old of culture. Nah makanya kenapa si Marak ini adalah perpaduan budaya antara inspirasinya ya.
Kalau pernah dengar Barong Landung itu 1141 Masehi. Jadi tentang cerita Raja Jayapangus yang kawin dengan Kang Ciwei dari Tiongkok gitu kan. Which is still sekarang masih di-practice, it's still sacred, ya kan? It's still symbolize Rua Binede gitu kan, dua tapi sama dan lain sebagainya. Sebetulnya kayak yin and yang, kayak balance gak sih? Gitu. Dan gue mengartikannya, makanya kenapa gue blend ulung representing the Chinese culture. That's why. Yes. Gue dari awal, you gracious enough to fly me to Bali, Yes. ya kan, untuk openingnya. It's an amazing experience, thank you. Terus, tapi gue penasaran, ini kenapa dia milih rasa ulung? Kenapa ulung? It's good, Yes. it's good. Tapi kayak why? Pasti ada story. Oh iya, ternyata yang Barong Landung yang Betul. emang ada influence dari China-nya ya. Betul. Oke. Nah, termasuk sebetulnya akulturasi yang kita lihat di Bali modern sekarang itu kan Majapahit, ya kan, ya Bali Age, Majapahit jadi sekarang. Tapi juga sebetulnya ya banyak pengaruh Tionghoanya di situ. Oh banyak, gue tinggal di daerah Tejakule. Oh Tejakula apalagi? Masih, Apalagi? ya siobak basically nasi campur. Exactly. Gue stay 2 minggu di sana, tiba-tiba kayak besok makan pagi ya, kamu pasti kaget deh Rey, gitu. Gue dibawain nasi campur biasa gue beli di sini gitu, kuahnya aja ada. Masa? Ada. Percis? Iya namanya Merah siobak. gitu. Iya siobak ya. Iya siobak kayak. Lah ini mah nasi campur. Exactly. Iya, Tapi terus bahkan ada sembayang masih pakai duit gobang. yes, Sana. for sure. Iya. Including ya arak segala macam ini juga ya walaupun traces arak, nama arak itu kan sebenarnya di Bali kan sebenarnya just liquor. Ya, ada arak beras, ada arak aren, ada nira. Ada Ini macam-macam. kelapa ya? Ini kelapa, nira kelapa. Ya intinya buat gua that simbol akulturasi itu penting karena ya if you look at our neighbors gitu misalnya si Filipina, Thailand, itu kalau nanya orang Tionghoa di Thailand, they don't say gua Chinese Thai. Ada nggak? Nggak ada bos. I'm Thai. Iya. Gak ada nih. Orang Filipin yang memang ancestornya ini, oh I'm Chinese Filipinos. Gak ada. I'm Filipinos. Interesting. No, it's the fact. Gitu kan. Kenapa? Karena belum ada pernah karena sejarah diopres kita lah. atau apa gitu. Karena sejarah kita Oke. lah. Ya kan, there was segregation mulai dari VOC segala macam kan. Tapi kan intinya buat gua ya karena I grew up also dengan adversity dan segala macam. Sama lah anak Jakarta Barat gitu kan. I grew up di Kapling Pori. Gue dulu di Bunda Hati Kudus. Mainnya kan ya Sunrise, Greenfield. Makanya gue anak bakmi alok banget. Iyalah makanya gue pengen jadi engkongko bakmi kan karena gue anak alok. Ngerti alok. Gak sih alok yang di pinggir kali gitu kan di Greenfield. Iya, I mean kemarin juga ada yang nanya gitu kayak, kok lu mau bikin bakmi sih? Dude, especially if you're Chinese Indonesian, pasti cita-cita lu salah satunya pengen punya bakmi. Pasti. Bener gak? Pasti. Gue dari kecil. Dari kecil. Pengen punya toko bakmi. Exactly. Karena lu punya SMR-nya tuh udah embedded di lu. The flavor, the memories, the taste profile, everything tuh udah embedded di lu, kan? Lu nggak akan bisa deny gitu bahwa that is your thing. Kalau gua kan ya kemurnian, alok, apalagi in between ya karena gua di Kapling Pori kan itu kan PBB semua situ tuh. Ya kan Palembang, Bangka Belitung, Pontianak itu semua, wah udah semua tuh. Makanannya jadi bakmi Bangka lah, bakmi ini Medan apa segala macam. Banyak tipe. Makanan paling enak juga salah satunya di Duta Emas itu kan. Right? Ya karena it's a melting pot. Dari semua yang Sumatera, Kalimantan segala macam, bread gitu kan. And it's just a beautiful palette yang ya menurut gue ini juga potensialnya luar biasa. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai bakmi, ya mungkin generasi setelah gua itu udah mulai lebih milih yang pendatang gitu ya, maksudnya yang PBB ini segala macam karena yang toppingnya banyak segala macam. So we wanna bring back that old school ya Jakarta sort of style. Yang cuman that's it, ya kan? Clean, savory, that ayam. Which is good. Dan bahkan ada beberapa ini to my surprise, maksudnya kan Andri kesini tuh ngomongin Tiga Marga, terus dia bilang kan ya gue juga supply Ray bakmi gitu ceritakan. Gue nggak tahu kalian sampai supply ke Bali men.
Karena gue makan di mana gitu, gue makan. Mirip. Gue lagi pengen makan mie ayam lah Subway gitu. Iya. Terus kayak aku pesan bakmi ayam ada di menu. It's in a bar. Bar? Oh iya. Terus Southeast. Iya benar di Southeast. Gue kayak terus dia ngomong mirip gak? Mirip apa ya? Terus gue makan. Anjir ini mah bakminya Leo gue bilang. Oke. Ya itu mimpinya gitu kan. Tapi intinya kan kayak Bami Tiga Marga, there's a reason kenapa I wanted to do Bami Tiga Marga gitu kan. Dan gue ngelihat potensi Andri dan Ferry waktu itu gitu kan. Ya menurut gue ngelihatnya juga part of the movement. Itu kan part of the early third wave bakmi. Bener nggak? Iya momennya itu. Momennya itu. Nah sekarang udah mulai tersebar, udah mulai mulai jadi gitu kan. Ya kita lihat nanti fourth wave-nya seperti apa gitu kan. Mungkin kayak mie gacoan gitu-gitu juga semuanya kan terinspirasi sama third wave. Iya betul. Bener nggak? Ngelihat dulu dia. Betul. Sampai signage si Bami Tiga Marga aja gue ngeliat, aduh banyak banget yang mirip. Bener kan? Iya kan? I mean we're not claiming anything. Khususnya Bami Tiga Marga khususnya ngebawa kayak gue bilangnya apa ya, branding font yang mungkin adanya di daerah barat, daerah tempat tinggal gue dari di Glodok Mangga Besar ke Jakarta Selatan dan dimodernin. Itu juga yang pertama. Betul. Yes, benar. Jadi kayak even brandingnya aja kayak kemarin kan teman gue juga bilang gitu, like look at Bami Tiga Marga gitu. I'm a designer. I don't feel the need to design the interior. Karena sebagai tempat kedai bakmi, ngapain didesain sampai cakep-cakep? Ya, gue juga nggak setuju sih. Nggak usah lah. Yang penting fungsional, ya kan ini apa udah that's it. Gitu. Jadi kayak emang kemarin apa gimana ya? Gue mikir kayak misalnya banyak orang yang nanya mengenai gimana lu caranya ngelihat menjadi niche yang original gitu. Ya sebetulnya sebagai anak product design, gue kembali lagi ke design thinking sih. The way you decipher, the way you analyze gitu kan things and problems and issues gitu kan dengan design thinking methods gitu atau critical thinking lah. Berarti kalau gue yakin lu banyak lah ditawarin proyek ya kan. Lu tidak boleh kok banyak lagi. Tidak akan ngambil yang kayak nggak ada challenge-nya. Nggak ada challenge dan udah dilakuin sama banyak orang. I mean dari let's say Bright Spot, Marak, Bami Tiga Marga, itu kayak pasti ada movementnya yang tadi lu bilang, dan movementnya udah start lah sedikit banyak gitu. Embryonya udah banyak. Yes, terus abis itu juga it's kind of new, lu bawa sesuatu yang baru, gitu, fresh lah. Jadi kalau nggak ada itunya, kemungkinan besar gue nggak mau involve di situ, karena nggak ada energinya buat gue juga nggak akan bisa memberikan yang terbaik gitu loh. And industri waktu itu juga. Yes, sama. It's same thing. Sama. Semuanya it's all about breaking the status quo gitu kan, the boundaries, pushing the boundaries gitu kan. Ya memang implikasinya ya gue nggak kaya sih anjing gitu kan kayak tai. Standar siapa dulu nih? Beda nih. Canda. Ya maksudnya there's a lot of sacrifice ke industri. Are you kidding me? Itu nggak ada duitnya men. Itu ada gila-gilanya sih. Nggak ada duitnya gitu kan. Itu sekolah gitu ya kan. Kayak itu dedikasi 6 tahun gitu kan. Di Rawabuaya. Are you kidding me? Rawabuaya bisa datangin orang dari seluruh Indonesia gitu kan. Terutama dari Jaksel. Ya karena ada tol ring road aja. Gitu. Begitu itu jadi connect, gue gas. Karena gue tahu anak Bintaro pasti datang. Yang tadinya nggak mau datang, anak dari BSD bisa datang dan jadi deket, cuman beda 2 stop, bener nggak? So akhirnya they come gitu kan. Jadi industri juga sama lah, reasons behind, told this many times gitu kan, kayak bahwa kenapa gua ngerasa it was needed gitu at a time. And sekali lagi ini juga sebetulnya gue ada rasa bahwa ini diperlukan saat ini. Walaupun bentukannya kayak gini, tapi ini ada movement yang dibalik, reasoning dibaliknya tuh benar-benar ada satu reason yang penting buat gue, personal, gitu kan. Karena ini salah satu untapped market di negara ini yang sebetulnya supply-nya, resources-nya itu plentiful, dan consumption-nya tinggi, tapi penerimaan cukainya bisa tinggi, cuman ya overlook sangat tinggi. Nah, overlook maksudnya lu ngapain bikin industri baru sih? Kalau misalnya udah ada existing yang lu bisa kembangkan gitu kan. Anyway people are gonna drink man.
Gua have so many questions about Marak nih. Yeah. Pertama dimulai di mana lu connect the dots kayak oke, berarti Arak nih. Ya. The way to go. Gua nggak pernah punya claim bahwa I'm a foodie, I'm a experience connoisseur in drinking segala macam. Walaupun ya mungkin image-nya kayak gitu. Iya. Mungkin. Image-nya kayak gitu. With your dinners at home, iya, automatic foodie. Foodie yes. Palate gue jahat, ya karena itu salah nyairin, ya kan. Pokoknya kalau lu masak nggak bisa lebih jago dari dia sih nggak usah, gitu ya kan. Ya itunya iya. Tapi kalau in terms of like wine, whiskeys gitu kayak waktu mulai-mulai ini, everybody like, I'm not even trying to be a connoisseur. Gue nggak ngerti what makes a good wine, what makes a good whiskey gitu. I just know what I believe, and I'm sounding like Rick Rubin here, gitu kan. You just know. Because you have that confidence and belief. Yeah. Ini yang gue suka gitu. Kalau lu juga look up to me, ya udah ya lu follow what I say gitu. Tapi sebetulnya what I say bisa saja sampah gitu. Ngerti gak sih? Yeah. Tapi kan there's always something for everyone. Ngerti iya dong. Ngerti. Nah, bedanya apa sama misalnya semua doktrin-doktrin yang udah terjadi di dunia ini gitu kan? And I think I'm gonna be judged by this. I don't give a shit. Tapi intinya, I think the whole thing is also a bigger conspiracy juga nggak sih? Ya kayak misalnya, cuman kan dibunga-bungain, and it's a centuries old industry kan, makanya udah mature. Yeah. Kita harus mulai gitu loh. Sedangkan di sini mungkin kalau di dates back lebih tua lagi kali mungkin culture-nya. Iya. Majapahit udah mabuk belum? Udahlah. Yeah. Dan udah minum belum? Berdasarkan ya kalau gua ngobrol sama antropolog, justru sebelum ada filtrasi air, orang minum alkohol, kalau minum air ya bisa mati. Iya. Yes. Karena bakteri belum ada sistem filtrasi yang bagus. Nah, gitu. Exactly. Iya. Jadi kan artinya ini obat kan. Dulunya obat dong, right? Kebetulan aja bikin enak gitu. Jadi konsumsinya lebih. Exactly that point, maksud gua. Ya artinya nih ada satu potensi lah. Gue selalu ngeliatnya potensi, bukannya jadi gue bukan antropolog, gue bukan apa, tapi I love history. I think everything has to have a base on history gitu kan. Ya akhirnya menurut gue pas gue di Bali dan gue perhatiin lama, gue ke expose sama arak dan lain sebagainya, ya gue jadi kayak benar-benar kebuka matanya. Oh, this could be it. This could be the thing that perhaps ini yang bisa jadi di product ambassador from, gue gak ngomong Indonesia, gue ngomong Bali dulu. Oke. Bali, the island of Bali, the island of gods gitu kan. Ini perlu produk seperti ini. Iya. Karena kalau lu jual barang orang lain, sorry to say, standarnya udah dimiliki mereka. Oh iya, dan bergantung. Lu perlu lu masak sampai ya. Wow, the best French cuisine sekarang orang Jepang semua kan. Kecuali Jepang. Kecuali Jepang. Emang kecuali Jepang. Tapi kalau lu ya sorry itu saya kalau lu masak French cooking di sini sulit. Di sini lu kasih ada orang Prancis makan. Ya makanya sampai sekarang gua nggak pernah ngerjain proyek restoran Prancis, nggak pernah gua. Ngapain? Nggak bakalan bisa sebanding. Nggak bakalan. Kalau iya pun dia nggak mau ngaku kan? Iya. Ya udah. Pengertiannya juga masih low gitu ya. What is terroir sih? Everything that lo bisa bahasa influence. Prancis. Ya oke. What is terroir? Everything itu terms yang dari wine ya kan, yang pertama dari ya panas, hujan, ketinggian, arah angin segala macam. Tapi ya sekarang pengertiannya apapun yang menginfluence produk itu jadi kalau sekarang. So that big. Kalau sekarang diadopsi. Kayak misalnya gue pernah dengar di kayak YouTube gitu, ya ini mungkin brandingannya dia sih, tapi this guy Roy Choi, dia terkenal di food truck dulu kan. Roy Choi. Iya, dia kayak ngomong ya kalau orang Prancis ngomong wine Prancis ngomong terroirnya elevation, gunung, suhu. Gua food truck gua ya pasar, ini teror gua. Lu makanan gua nih dia jual hot dog pakai Korean influence gitu. Atau Chipotle apa segala macam, kalau lu bawa ini ke fine dining ya nggak dapat. Lu harus makan di pinggir jalan sambil nginjek becekan gitu segala macam. Exactly. So it's all the elements gitu kan. Terroir sekarang.
Tapi kan the old definition of terroir, especially in wine, itu kan juga sebetulnya kan kayak indikasi geografis kan. Exactly. Iya. Right? Like indikasi geografis. Kalau di translate lah yang kalau translate lah, ya kan? itu. Ya, tapi buat gua kan itu juga kita belum apply that to the fullest. No. And belum diaminin sampai kayak gimana gitu maksudnya. Like they did gitu kan. Kalau gua bilang misalnya my terroir gitu kan, Siddeman, Karangasem. Iya. Desa Tri Eka Buana gitu misalnya, ya kan, that's my terroir, ya kan, and scientifically can be proven bahwa memang ini ada superiority in terms of like geographic, ya, tapi kan ini harus dipush secara apa ya, secara lebih yang tadi menurut gue secara sovereign gitu maksudnya. Kalau enggak ya selalu kayak ya gitu kan, kayak di push down gitu, kayak ditekan turun lagi gitu kan. Dan akhirnya lu nggak naik-naik. Tapi it needs people like you and your mindset to bring kayak khususnya komunikasi. Yes. Supaya nggak kesannya nggak snobis pertama. Yes. Terus soalnya kalau seorang newbie arak drinker, who cares? Who cares? Iya, karena kita bandel aja kan. Iya. Kita kayak like ngarang. Iya. Ngarang pakai basis. Tapi komunikasinya harus kena. Of course. Maksud gua kadang somehow ada produk yang waduh tinggi banget dah, enak produknya, tapi kayak orang mau minum ini kayaknya buat connoisseur nih gitu, soalnya kedalaman artinya gitu. Ya gue suka bercanda lah, maksudnya suka bercanda sama teman-teman gitu kan, kayak misalnya kalau right now nih, let's say right now, I open a Romani Conti, right now, for just the two of us. Berapa sih Romani Conti? How much is it? 10? 10, ya. 9, 10, ya. 9, 10? Ya, 10 grand. Gue buka nih, pok, lu minum nih, gue yang bayarin nih. Lu berani bilang gak enak anjing? Ya enggak lah. Ya enggak lah. And when was the last time you had Romani Conti? Ngerti kan? Jadi kan it's like this sugesti gitu kan, this sort of mindset terutama di Asian people. That has been doctrinized ini kan juga maksudnya oke lah, why don't you build your own palate? Why don't you build your own sort of taste level supaya tapi semua energi itu lu tuangin ke barang kita aja gitu maksudnya. Ya ini kan ya it's a fair game. Ya sekarang ya gue yang tadi gue bilang karena gue mau ngehe di negara gue sendiri. Ya kalau gue bilang makan sambal caranya begini ya lu ikutin. Ya kan kalau gue bilang cara minumnya makanya gue ngarang ini ya kan. Nih, oh iya ini keywordnya ngarang. Ngarang ya kan kalau ini. Kenapa bentuknya gini? Kayak biji lagi gitu kan. Ya kenapa ada ini di sini? Ya oke lah swirlnya lebih ini. I mean there's science to that. I was also a skeptic sampai akhirnya gue nyobain wine gin on a different glass gitu kayak oh shit beneran there's a science behind that. Tapi kan the shape di ini semuanya kan kita boleh express kita punya boleh. Iya. Asal lu ada something to back up. Right. Ya kan? Tapi emang it needed. Karena itu kan kayak added value aja kan untuk jualan, ritual yes. Prosesi ya sebelum makan kayak kemarin gua ke dinner anniversary ke tempat teman kita gitu kan di Cikini gitu kan. Ya udahlah prosesi segala macam, beautiful cooking bla bla bla. I mean I can't eat fine dining every day ya. Bokeh juga sih anjing. Ya bukan itu doang, tapi I feel like what you appreciate is the dedication. What you appreciate is the passion that came out on the menu gitu kan, on the cooking, on that plate gitu. Udah. Ya kalau tiap hari ya gue makannya nasi uduk anjing. Ya enggak, tapi kan fine dining makanya gara-gara perintilan. Contohnya kalau diarak seperti ininya, backstory itu make the whole experience more elevated kayak gitu kan. Tapi tujuan akhirnya kan bukan ini kan Ray. Akhirnya jualan. Tujuan akhirnya produknya. Kalau kalau kategori araknya udah naik dan diakuin sebagai premium product, ini trickle down-nya efeknya kan ke semuanya. Not just me. But for everyone. So makanya gue bilang kartel Sinaloa. Jangan berantem dulu sekarang. Sekarang nih I'm doing my own istilahnya gue ada my own excursion lah gitu kan yang sedang gue kerjakan. I have my own journey yang nantinya buat semuanya, buat kita semua. Ya kalau if you don't like where I'm heading gitu ya just so you know I have a good intention. Tapi kalau kita berantem sekarang nggak akan jadi.
Ntar berantemnya kalau udah gede-gede. Berantemnya kalau udah gede, ya ntar pokoknya 5 tahun dari sekarang gitu, tiba-tiba lu mati aja gitu kan. Atau gue ditembak orang gitu ya kan. Kayak like, ya Sinaloa kan ya kan. Tapi ya udah jadi kartel gitu. And I feel like this is something yang this country needs more. Ya pemersatunya tuh di mana gitu. Kalau enggak kita nggak menang-menang loh. Kita mau menang di mana nih? Pertanyaan gue mau menang di kategori mana? I heard Michelin's coming. Yeah. I heard the same. Yeah, right. So, do we want to win? 50 top best kita udah berapa? 6 bars. Yeah, 6 bars. Bars are opening like the new coffee shop. Oh bener? My God. Oh my God. Yeah. 20 setiap bulan bos di Jakarta. Gimana saingan gitu kan kayak like tapi as a producer is a good thing dong. Oh iya. Right? Yeah. As an industry, this is like coffee on the second wave coffee. Do you taste that gitu kayak this is the beginning nih waktu mulai ABCD. Iya. Si anomali. Aduh awal-awal banget nih. Iya, awal-awal banget gitu kan. Iya, Kita juga mulai anak-anak semua lagi. Semua yang mulai itu anak-anak ya kan. Jadi menurut gua anything that we put in our energy into and then somehow there's a collective push, jadi bos. Ya karena cuma butuh beberapa kota aja untuk di convince. Sisanya kan ngikut. Kan kita latah. Di gua udah mulai dari pandemik ya. Banyak yang comes and go in terms of alcohol. Karena it's a tough business. Tough business. Yes. Very expensive, I imagine. Very, yes. Ya very, kan? Yeah. Gimana supaya biasa kalahnya di mana sih, Le? Ini industri secret revealed gitu kalau ya. Kalau izin kan lu nggak bisa produksi kalau sebelum ada negative izin, investment. Kan? Iya kan. Tapi kayak banyak kamseng gue ada beberapa yang justru gue udah invite di podcast gitu. Kadang gue udah support untuk kayak gue tuh I put effort gitu. Misalnya kayak oke, produknya sebenarnya standarnya contohnya masih belum begitu konsisten. Tapi kayak yaudah deh man, you have a good intention. Kebetulan gue punya cocktail bar. Biarpun cocktail bar gue gak gede. Let's use it, support it gitu kan. You're happy to have it. Iya you're gitu happy kan. to help gitu Iya, kan. karena I'm looking for the bigger picture gitu kan. Of course. Tapi kayak it comes and go. Kadang nggak konsisten. Iya. Ada, gue dulu ada brand Shopee waktu itu. I love the product. Waktu itu gue nyobain pertama kali di podcast. Oke. Gitu. Terus bahkan gue sampai Zoom call waktu pandemi sama governor for that area yang emang push banget, bangga banget. Yes. Gua ambil ke bar gua dan emang produknya bagus, enak. Gue jadiin koktail, gue jual on the rocks laku. Tapi gue mau batch kedua lagi pengiriman, enggak ditarik. Katanya ada kesalahan, nggak lama habis itu gone. Gitu lah. Dan itu I'm just only naming one gitu kan. I guess in any industry, not just this industry, but especially in this industry, kalau lu nggak melakukan due diligence-nya dengan benar gitu kan, and then ngelihat betul-betul secara holistik ya, maksudnya apa yang terjadi di supply chain, kayaknya berat deh bos. And what I'm doing is actually trying to create a mini ecosystem kan, a mini end-to-end integrated vertical integration gitu kan. Karena kenapa? Karena ini nggak boleh main-main. Tujuan besarnya juga yang tadi kita udah ngomongin gitu kan. Kalau sampai ini hilang, there's a risk of ya udah balik lagi kita nggak punya kategori itu lagi. Iya. Jadi semua pemain yang sekarang masih exist and juga sebetulnya I think all the existing players including the big guys itu juga punya problem yang sama sih sebetulnya. Kalau yang the big guys mungkin jagoan nasional, jagoan kandang nggak bisa kuat ke regional. Iya. Nah, jagoan anak-anak yang baru atau yang middle juga nggak bisa nguasain nasional. Yang kecil nggak bisa ya boro-boro nasional. Kota aja atau kabupaten aja belum bisa megang gitu kan. So everybody has their own issues, right? Tapi understanding and being humble about who you are, tahu diri aja gitu bahwa lu tuh mungkin nggak akan bisa ngelewatin titik-titik tertentu kecuali there is a serious backup dalam hal ini ya, of course capital gitu ya kan, untuk bisa lu melewati threshold itu, right? Even that. Udah begitu aja even that. Iya, ada beberapa brand bir waktu bir bar gua masih buka itu
promonya 1 Gokil. banding 1 bro. Buy one get one. Gue pakai 3 tahun karena promo itu 3 tahun. Begitu promonya berhenti, ya No udah. Karena marketnya belum. Apa Yes. kalau terms entry itu marketnya? Nih, go to market ini Go kan to market, yes. susah banget kan. Istilahnya, gua ngapain minum produk lo? Apalagi yang kayak gini, moonshine, arak itu kan konotasinya negatif ya. Nah, dengan stigma itu pula. Aduh gila sih. Kemarin baru gue baca di IG ada bule yang claiming dia sampai buta, terus gue, lu yang buta? Apa kok kayaknya nggak kelihatan buta gitu kan? Terus siapa nih yang buta nih gitu kan? Yeah. But there is that stigma and it happened. Gitu maksudnya it happened. Gimana caranya? Iya. Lu ngerubah ngeflip kan nggak semudah ngeflip tangan gitu kan? No. Pelan-pelan. Makanya gue nggak mau main di yang nggak premium gitu karena ya I need to be able to control si vertikalnya itu kan supaya ya istilahnya meyakinkannya ini mulainya dari yang core dulu, orang-orang core dulu sampai akhirnya ntar dia baru ada trickle effect-nya. Iya. Gitu kan. Karena kalau si di influencers or the stakeholders yang penting ini juga nggak believe, including us, nggak akan kemana-mana men. Ya makanya kenapa gua keluar negeri, bar takeover gitu kan di Tokyo segala macam ya sebetulnya ya semuanya ada tujuan lah. Iya. Semua ada tujuan, semuanya ada kepentingan untuk go to marketnya gitu ya kan. Nah, NPAR dulu deh kita bahas. Ya. Itu salah satu big strategi yang buat go to market, right? Betul. Kan waktu itu kan ya gue di bidang lifestyle F&B dan apalah whatever you wanna call it ini kan kreatif industri di Indonesia ini sejak 2002 gitu ya kan. So udah 23 tahun. And I know the players lah. Yeah. Dari sejak some of the first people I've met pulang dari luar negeri ya orang-orang ini yang sekarang megang semua gitu kan. This group gitu kan. Ya Hopeng sih Hopeng ya. Hopeng doesn't mean kita bisa berbisnis loh. Oh iya. Ya, No. setuju? Yes, sangat setuju. Hopeng bukan berarti gue kasih lu gratis. Sangat setuju dong. Iya dong. Oke. Iya dong. Hopeng objektif, Yes. ya kan? Malah mungkin karena Hopeng lebih objektif, bener gak? Iya. Karena kita mau maintain that friendship, no? Exactly. Kalau nggak ntar ribut lagi, Iya. gara-gara istilahnya, ya tiba-tiba, aduh barang lu Ngepost sampah arak anjing. banget, ya kan? Iya, kayak Ngepost aduh, marak mulu. iya, gitu kan, kayak apa sih anjing, gue cuma pengen bercanda doang gitu kan, lu jualan mulu, tai gitu, bener gak? Yes. Iya kan? Yes. So there's a fine balance gitu yang kayak lu mesti jalanin gitu kan, kayak nggak ngoyo dan segala macam. So long story short, ya of course lah, gue pengen barang ini ada di tempat-tempat teman-teman gue gitu kan, atau yang gue bilang strategi tier 1. Kalau tier 1 udah kepegang atau a big portion of the tier 1 udah ada, baru tier 2-nya FOMO dan seterusnya. Yes. Betul. Hospitality rata-rata begitu banget. Ya kan. Tapi lu tahu sendiri tier 1 no sales. Iya. 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 Betul. 5-star Diamond Resort gitu emangnya berapa kamar occupancy- bos? Emang occupancy occupancy berapa persen, ya kan? Iya kan, doi minum gitu kan, segila-gilanya dia minum berapa sih? Oke, Exactly. benar? Exactly. So, ending up in tier 1 places doesn't translate to sales, big sales, big volume. Iya. Itu take note ya guys ya. Take note, Iya, take itu. note. Ya. Wah hebat ya abis ini. Iya. Tunggu dulu. Monetization point-nya bukan di situ. Makanya yang kita bilang tadi sabar segala macam itu kan kayak it takes that much energy Iya. to get to where you wanna be, ya kan? Nah sekarang gue lagi di tier 1 strategi. Cuman daripada gue ngoyo dan gue nunggu, gue perlu ada satu tempat di mana all my energy, creative energy ini gue mesti bisa tuangkan untuk menggambarkan branding si Marak ini, ya kan? Betul. Itulah NPAR. Iya. Karena go to marketnya di mana lagi ada satu tempat yang gue bisa aktivasi seenak jidat gue, ya kan? Iya, terserah lu. Terserah gue, gitu kan? Koktailnya juga terserah gue, gitu. Semuanya pakai barang gue, nggak ada lagi yang lain. Di mana lagi? Nggak mungkin. You have to be either equity majority owner, Iya. atau ya emang barnya itu punya lu. Iya. Ya udah. Kalau enggak lu harus bayar. Kok nggak lu harus bayar dan bayar mahal ya guys? Iya. Bayar mahal istilahnya. Aduh, gue udah digampar sama si ini. Kita sih Hopeng, tapi gue udah digampar sama si ini, lu udah di blok. Iya. Ya kayak ini sebetulnya nih lagi ada acara di Bali. Tadinya gue mau, ya yang organize juga teman-teman juga, gitu kan. Oh acaranya keren segala macam.
ya kita udah diblok sama si Anu. Ya gimana? Masa ininya bohwat ya udahlah. Itu sering sekali terjadi sih. Sering sekali terjadi, iya kan. Jadi ya udah nggak usah sedih, nggak usah gimana-gimana. Ya ini strateginya. Tapi kan NPAR itu kan di engineer bro. Ya tadi kan sebelum ini kita discuss gitu. Engineer gimana? Ya engineer supaya ini nggak jadi beban. Ya, kalau ini udah tools tapi jadi beban, itu namanya cost center. Iya. Ya lu buka bar bukan berarti cuan melulu. Iya kan? Kayaknya speaking of experience tuh, tone-nya rada tinggi tuh kayaknya. Di cuan mulunya rada tinggi tuh. Artinya ya emang ada kepahitan. Ya, emang bener kan? Apalagi dengan rate persaingan sekarang. Iya. Are you kidding me? Oh my Lu God. gila lu, is the new coffee shop. Oh my God. Yeah. Soalnya apa? Capex-nya sama bos. Setuju? Setuju. Capex-nya sama. And then kalau ya yang itu udah Red Ocean gila-gilaan gitu kan. Red Ocean full of sharks. Oh iya. That's coffee shop. Red Ocean full of sharks gitu kan. Nah ini ya baru ya kuning-kuning dikit kali ya gitu kan. Tapi ya udah mulai lah. Ini udah mulai lagi juga Red Ocean. Ya tapi ya itu tadi balik lagi. Everybody wants to have ownership di konsep yang mereka bisa. Oh, habis gue nggak tahu mau nongkrong di mana nih kan sama teman-teman gue. Anjing, nggak boleh kebanyakan duit ya. Jangan. Gue kalau konsultan juga begitu sekarang sih. Ini tempat tujuannya apa dulu nih Tujuannya Pak apa dulu? atau Bu? Gitu. Karena nggak semua tempat emang tujuannya pengen bikin cuan. Kadang emang gue pernah bikinin bar Apa-apa. yang kayak ya emang ini tempatnya buat saya mau ngelobi teman-teman saya. Sure. Sama mau do business deals. Oh ya udah. Ya udah. Ya bikin sesuai itu operasionalnya gitu Iya. kan. Yang penting your expectation, your aspiration jelas. Iya kan? Nah itu NPAR. Buat gue jelas bahwa ini it's not about owning a bar, but this is something yang gue perlu dan necessary to the brand process. Ya udah bikin NPAR. Betul. Gitu. Betul. Dan good sih lu main di premium. Gak ada pilihan sih bos, beneran. Karena you need that much margin untuk survive, jujur. Sama untuk show kualitas. Kalau ini nggak diproduksi produk premium, akhirnya ya itu tadi will always be that moonshine that you had waktu lu masih bokeh gitu kan di Bali, terus minum kok gatel-gatel ya bos gitu kan. Atau ya aduh ini kok kayak gue pusingnya setengah mati gitu kan, ya kondeannya sampai 3 hari gitu. Is it technically a vodka bukan sih? Banyak yang Well, technically, what is vodka? It's Vodka distilled. is distilled from rice. No? Iya. Atau from what? Potato? Potato ada yang anggur juga. Ada anggur juga. Ada yang anggur juga. It's just a name, right? Iya. Vodka is just a name, right? Iya. So anything distilled has a name, gitu kan? Iya, dari barang organik terus didistill. Sama. Same. Cuman ya namanya arak gitu ya kan, namanya apa gitu kan, ya kalau gin, harus pakai juniper, ya oke. Habis itu tuh tambahin botanicals, ya oke gitu kan. Vodka is just pure alcohol. Iya, pure. Same thing. Gua yang ini dong cobain. Siap. Nah yang ini Ini lebih neutral, right? rada jahat nih bos. Ini 45%. It's Super neutral. Cobain dulu. This is great for This is great cocktail. for Kalau lu mau buka cocktail, mau bikin cocktail. anything. Ini yang paling universal. Iya. Karena it's the white spirit kan. It's the base. It's very Cuman base-nya harus premium. Karena di bar kita sendiri juga makanya kenapa gue juga nggak mau entering the bar competition, istilahnya let's go win some cocktail awards segala macam, itu kan berat ya. Mahal, berat gitu kan. Kayaknya gue nggak mau join kompetisi itu. Itu teman-teman kita aja gitu kan. Kita cuman super classic recipes karena apa? Kepentingan gue. Waktu jadi Negroni, jadi Marak Groni, ternyata perbandingannya, lu kan udah tahu Negroni taste-nya kayak apa. Begitu pakai Marak, it's lighter, it's more fresh, gitu, it's more bright, kayak gitu. Ini sama. Martini, I'm not a martini drinker. But our martini using this, it's clean, man. Okay, I have to it's try. Clean. High ABV, 45% gitu kan, makanya cocok banget sama martini. Nah ya, buat gue yang penting ada moment of conversion itu tuh, ya moment of yang kayak like, oh shit. Nah,
kena loh. Gitu. Kalau udah oh shit, kena loh, ya kan? Bagaimana soal komunitas dan ekosistem di Karangasem waktu lu introduce this idea? Apakah exciting atau oh my god, this just another guy from Jakarta yang mau dandanin produk gua gitu kasarnya? Mind you, gagal 2 kali. Ya, prosesnya ini udah gagal 2 kali gitu kan. Jadi ini udah nongkrong, udah jongkok, udah kudutan sama kepala desa gitu kan. Udah bro-broan segala macam, akhirnya gagal gitu kan. Udah pesen sampel, udah produksi sampel dari tuaknya. And by the way, we distill dari fresh tuak. Mungkin itu yang membedakan juga karena kita nggak beli arak petani. Karena arak petani itu ada juga yang ngepul ya. Arak petani di blend gitu. Kemudian ada di blend, ada juga yang redistilasi dari arak petani. Karena mungkin mereka pengen lebih bersih atau pure segala macam. Nah, masalahnya I'm not trying to put down the arak petani proses, tapi kenyataannya kalau lu udah keliling gitu kan, inferior process. Secara science ya, kita ngomongnya scientific loh. Ya kalau lu nggak punya mesin pot still yang benar-benar ya istilahnya lebih canggih, lebih akurat, lebih higienis ya. Separating the methanol gitu kan, nggak cuma pakai feeling sama doa sama waktu, ya kan? Ya lu nggak mungkin bisa menghasilkan barang seperti ini. Iya betul. Titik. Itu fakta gitu. Nah makanya we insisted untuk beli tuak fresh and then distill sendiri. Itu nggak gampang. Karena kenapa? Karena waktu itu mereka maunya jualnya apa? Jual araknya. Because harganya kan udah berapa X, udah 5X ya kan, atau berapa X bahkan. In some cases bisa 10X. Jadi kalau tuak petani itu misalnya per liter 5.000, ya kan? Udah jadi arak bisa 30.000. Udah 6X. Nah, ngapain dia kasih? Ngapain lu jual? Jadi ya meyakinkan itu setengah mati, bro. Nah, akhirnya yang terjadi adalah oke, fine. Setelah gagal, kita beli harganya double. Oke? Plus gua investasi miliaran rupiah di desa lu. Dengan menghadirkan mesin microprocessing yang kapasitasnya atau kecanggihannya sebetulnya mirip, at par sama apa yang ada di pabrik partner kita. Tapi nantinya ketika desa ini menghasilkan arak dari mesin ini, gue beli juga. Fair nggak? Bukan fair lagi bos. Baru mau. So it's almost like kayak waktu gue di dalam pemerintahan kita bicara mengenai ada project namanya rumah produksi bersama, shared manufacturing facility, which is cloud kitchen apa, sama, gitu kan. Ini kan bicara mengenai bagaimana kita dapetin economic of scales yang bisa dinikmati semuanya stakeholder, betul kan? Jadi si microprocessing yang ada di desa Sidemen ini itu adalah rumah produksi bersama sebetulnya, yang gue wujudkan untuk industri arak. Yang kemarin visit itu dong? Iya, yang lu visit itu. Iya. Ya maksudnya di tengah-tengah itu tiba-tiba ada wantilan looking place, tiba-tiba di dalamnya ada mesin distilasi pot still gitu kan. Pas di depan masih belum. Begitu masuk, what? Like what? Exactly. Nah sekarang gue lagi improve the infrastructure supaya keluar barangnya makin superior. Karena kemarin heatingnya masih kurang, coolingnya masih kurang. Ini like as we speak. Ini gue lagi bayar invoice-nya nih. Mau datang nih dari China, ntar kita pasang. So we'll see. Nanti gue kasih lu coba deh kalau misalnya udah keluar arak dari Desa Trika Buana. Yang mungkin we will use it for this one. Karena ini nggak bisa, karena ini harus superior banget. Ini benar-benar the best of the best lah, gitu kan. It's very good. Thank you. Yes. It's very good. Ntar gue cobain ke Enpar, so cobain martini. Gitu kan? Kayak like chocolate martini or even dirty martini pakai ini. Sweetnya is different than sugar sweet. It's different. No sugar sweet. It's different. It's different. Different kind of sweet. Organic. Nice subtle. Sweet. Yes. Benar. Ceritain yang Jepang dong. Kan pasti kan, keren banget gila Enpar, pop up di Jepang. Oke. Gue tuh demen ngejebak si Irene dari dulu gitu kan. Karena kan dia jago. Cuman kan dia nggak punya, kalau inisiatifnya dia nggak mungkin keluar dari diri dia sendiri lah. Harus gue jebak atau gue push gitu kan. Nah yang pertama kali gue jebak itu waktu itu kita bikin ini private dining di Tokyo bareng sama yang sekarang itu ownernya Breakfast Club.
si Luli. Hey, gua go there. I went there. Breakfast Club. Itu maksud gue. Jadi si Luli ini kan is the madam of Tokyo gitu kan. Okay. Jadi waktu gue dikenalin sama teman baik kita si Yuki, I wanna take you somewhere. Oke. Boop, Takameguro. Iya. Lantai 4, naik tangga, nggak ada lift. Namanya Hotel Pearl. Nah Hotel Pearl itu it's a bar, a speakeasy gitu kan. Terus ada fasilitas catering karena dia day to day-nya dia cater to modeling agencies, apalah segala macam karena dia background-nya ya gitulah in that industry lah ya, fashion and lifestyle segala macam. Anyway, we become friends. Terus gitu, gua pas gua ngeliat catering areanya itu, gua bilang, oh my wife likes to cook, kayak tai aja, kayak lagi mabok aja gitu kan, kayak, oh my wife likes to cook, wah she should cook here. Oke, gitu kan ya, you know lah ya kalau udah gini kan, jadi, apalagi. Akhirnya pop up di Nakameguro. Yeah. Oh my. Ada nanti gue share ini posternya yang gue bikin segala macam, namanya Makan Malam. Of course dia kan orangnya perfeksionis, way more perfectionist dari gue. Mikirin dishnya apa, 5 dish semuanya mesti dimasak fresh, bla bla bla. Ya udahlah, smuggle all this. Pergilah kita bertiga doang men, cooking for 20 people, the who's who of Tokyo, yang diundang oleh mereka. Kita nggak tahu siapa, tapi ya udah pasti orang-orang yang inilah ya, megang lah gitu ya kan kita kayak pressure dong. Ya gue sih ketawa-tawa aja gitu kayak anjing, bukan gue yang masak gitu. Tapi ya kita nyuci, ya gue goreng kerupuk lah. Wah terus dia kan ambisius, pengen semuanya ada kerupuk peneman dishnya ini apalah. Ya masaklah rawon, nasi campur Bali ini apa, ada 5 dish. That experience which is 2000 berapa ya gue lupa lah. Gue ingat banget kita mau punya playlist. Akhirnya minta bergas. Gas, mau dong si Airin pengennya suasananya gini-gini. Titik Puspa, Bing Slamet. Wah, ini pre-Discoria and all that ya. Ya kan. Dad, 5 kali ganti playlist. Tanya sama bergas. Dia sampai bilang kayak, wah ini playlist salah satu playlist yang paling susah yang pernah gue bikin. Gue kayak, anjing karena kita rese aja sih anjing. Dad, begitu tuh kita serving, dikumandangkan. I still have the footage-nya gitu kan. It's so surreal. Lu sebagai chef, ngerti kan maksud gue? Ngerti. Karena lu gabungin semua elemen jadi satu, pas lagi service time tuh nyatu. Yes. And it creates something special. Mati sih. Gue gak tahu itu. That night, oh ini toh apa ya namanya ya, the best cultural ambassador itu makanan bos. Di situ gue baru ngeh. Karena apa? Masuknya dari sini, dari sini masuknya ke sini, masuknya ke sini. There is no surface, there is no lying. Kalau lu udah masuknya ke sini kayak like jing oishine, dar. Iya udah, cair semua. Udah. Done. So we do that several times. Gitu, akhirnya punya relation, akhirnya Discoria, jebret bikin terus. Jadi so I have this Japan network, gue bikin bar di Kanda, namanya Moonshine, last 3 years gitu kan ya, kayak lucu-lucuan aja. Tahu? Gue lihat uploadannya. Iya gitu. Jadi ya that's all because of that gitu kan. Nah sekarang anak gue mau gue buang ke Jepang semua gitu kan supaya mereka gimana, karena there is this bigger dream and strategy yang gue pengen apply. Nah ketika gue punya ini ya dan dikenalin sama si Luli ke bar Swig. Nah Swig itu isi ownernya ini semua bekas anak-anaknya si Luli. Jadi they all sort of like owe their debt to Luli, or mungkin juga ya emang sayang semua nih anak-anaknya dia gitu kan. And they're all expat. Iya, Nakameguro banyak itu. Oh, ini di Shibuya. Oh, di Shibuya. Iya, ya. Tapi mereka semua dulu pernah kerja sama Luli atau gimana lah gitulah. Anyway, si tiga-tiganya ownernya nih 2 Aussies, 1 Scandi gitu kan, bikin bar Swig gitu. Nah, Swig ini isinya juga expat. Wait, yang kerja di Tokyo. Ini tuh cocktail bar, right? Cocktail bar. Cocktail bar. Yes, cocktail bar. Dan agak gede, ya mungkin it's about this big gitu ya, di ruangan ini. And waktu pertama kali kita kesana, ya langsung lah, oke, I have this bla bla, gue bawa ini lah, oke, let's do it, pop. Yang punya 3 orang bule cowok. Iya. I think gue kesono bro. Dari Breakfast Club. Jadi ada staffnya Breakfast Club kayak. Rekomendasi. Lu kesini, kita mau kesini, lu harus ikut. Mungkin. Penuh, nggak ada satupun orang Jepang. Nggak ada.
tamunya Exactly, that one. semuanya expat. Itu. Iya, gue kesana. Good Yes. Cocktail. Oh, lu Yes. pop up di sana. Gue pop up di situ. Oh my god. Nah, because why? Karena gue sebetulnya not trying to see whether the Japanese would like my product. It's about whether ini punya appeal internasional apa enggak. Iya. Tapi di Tokyo, ngerti? Iya, dan expat juga Expat yang juga. itu. Kan dia kan ini orang Perancis, Iya. ini orang Yes. Jerman, ini orang Amerika, ini orang mana Belanda. Iya, betul. Semua ngumpul melting pot di situ, Bos. Yes. Tapi dia udah punya keasiaan. Iya, iya. Mereka udah di Tokyo. Udah kerja, banyak yang udah stay Betul. lama. Semua yang bisa ngomong bahasa Jepang gitu kan. So for me it's a good representative about the potential of our product. Gitu. Jack mau bikin 1 hari, di push bikin 2 hari. Mampus Jack. 2 hari. Nah, gue kayak shit 2 hari gimana ya? Berapa banyak volume yang kita harus bawa itu satu. Ya, if you ever do a bar takeover, kan ini nggak bisa sembarangan. Ini kan nggak bisa lu kirim sembarangan. Iya, nggak bisa. Harus lu tenteng ya kan. So tenteng pergilah kita akhirnya bersembilan gitu kan. Bawa ini dan segala macam. Ya legally of course gitu kan within the limit. Tapi ya susahnya setengah mati ngumpulinnya. Plus juga kita bawa dari Enpar, Firki. Satu lagi Agustin dari Pothead. Oke. Karena he is one of the first believer in our product. Jadi gue kayak semacam apresiasi lah gitu. Maksudnya thank you for believing in us. Let's do this di Tokyo. How was it? Pecah, bos, sold out. 2 days all sold out. Lu tahu rame kayak apa kan? Oh gila. Sama. Ini sampai even more. tumpah guys. Tumpah. Sampai tumpah ke depan. Tumpah ke depan, polisi datang 2 kali, ya kan? Si Freddy, one of the owner di depan, udah kayak bouncer. Kadang-kadang aja gua gak dikasih masuk, gitu kan? Karena di dalam udah kepenuhan. So it was and it was before the Golden Week. Jadi hari terakhir sebelum Golden Week, artinya setelah itu mereka hilang semua tuh orang-orang. So we were lucky enough sampai waktu itu ada a gang of LV people, Louis Vuitton people gitu kan. Abis syuting, demen sama t-shirtnya, demen minumannya, gue kasih t-shirt. Bener loh, dipakai. Terus gue dapet fotonya gitu kan. Nih, scene in LV headquarter gitu kan. Jadi kayak masuk. that kind of connection and apa ya. Sama ini sih men, yang kita ngomong si go to market. Sebetulnya ini is just being broke and smart sih. Lu bikin aktivasi di Jepang, sama bikin aktivasi di Jakarta, kira-kira costnya sama gak? Sama gue bilang mah. Sama bos. Sama. So impactnya jauh lebih luas di sana. Kalau lu ngejar, lu kelihatan di Indonesia aja kelihatan kayak wah dapat juga gitu. Iya, dapat juga kan. Jadi multipliernya lebih gila kan. Iya. Ya sebetulnya it's just being tadi gue bilang smart ya karena broke. Iya. You use what you have lah. You use what you have, ya kan. Betul. I have that network ya gini. Ya sebetulnya itu aja sih. I'm not trying to do yang gimana-gimana aja. Plus they are such a nice gentleman. Gitu. And thank you Luli and thank you Yuki, thank you semua lah all of our friends di Jepang yang sampai ke titik ini. Ya tadi yang gue bilang di awal-awal, ini ujungnya masih gue desain nih gitu maksudnya. Karena I have this Japan Indonesia aksesnya jadi kayak Tokyo ya Jepang lah. Jakarta Jepang Bali. Nih triangle nih ya kan Illuminati. Oh di Swig gila sih. Swig. Iya guys kalau lu visit Nakameguro itu skena jakselnya Tokyo lah di situ semua. Emang neighborhood yang fresh lah, outletnya modern. Yes. Ya kan, gua ke Breakfast Club tuh karena ada teman lama gua, dia orang Filipina. Oh. Dulu kita pernah masak bareng. I see. Dia tuh lagi mau buka outlet, terus habis itu ditawarin Breakfast Club sebagai ya pop up lah, dikasih platform, disupport sama Breakfast Club pop up. Very supportive. Iya, bikin Pinoy Night gitu. Gue dateng support dia. Abis itu kayak kenalan sama staffnya juga, terus kayak pokoknya abis ini kita ke Swig. Katanya gitu. Gue kayak ya udah gue ngikut aja di Shibuya tapi gitu. Nah ini gue ke bar gelap, nggak ada orang Jepang satupun, sampai tumpah-tumpah ke depan. Di hook. Iya, di hook bener. Agak tanjakan. Gue kayak ini di mana kayak gue feelnya kayak ini kayak orang Prancis. Gue kenal sama orang Prancis, orang Italia, orang Scotland. Betul. Semuanya yang udah tinggal di Jepang. Betul. Warnanya juga semua beda-beda dah. Iya. Like, whatever. Lu pop up di situ, man. Iya. Okay. Ya karena
ya karena connectionnya itu gitu kan, bukan cuman kayak gue pengen harus di sini nih gitu, harus di 50 top best gitu, enggak. It's friendship. Ya first and foremost for me, ya especially kayak di semua industri lah ya, I think friendship first. Ya karena kalau udah kayak gitu kan, ya itu motto kita sih. Banyak hal-hal yang lu overlook, ya karena we're friends, right? Gitu kayak misalnya kurang ini, ya udahlah ya, yang penting kita have fun. Ya kalau lu nggak have fun, buat apa? Well, then those 2 nights sih crazy. Ya biasalah Shibuya meltdown. Itu peraturan kita juga di grup bisnisnya. Gue partner sama Wiro kan. Lu kalau nggak bisa anjing-anjingan sama gue, jangan. Buat apa? Kita jangan kerja bareng dah. Nggak usah. Karena it's too difficult kan. Detailnya udah banyak, terus lu masih kayak aduh. Ya itu males. Paise. Males. Oke, ini kita masuk ke Q&A, Le. Thank you very much guys for the questions. Keep them coming. Kita akan tanya ke guys kita. Nggak ada beberapa. Pertama dari Ana.d7, Mas Leo, apa sih yang harus dimiliki seorang individual untuk bisa melihat potensi sesuatu brand dan bisa berkembang? Ya, in my morning routine. Gue baca tuh pertanyaannya, terus gue mikir, itu yang tadi gue bilang. I think people need to understand form follow function sih. Soalnya kalau misalnya lu bikin sesuatu karena nge-reference, ya jadinya begitu gitu. Lu sok-sok bilang pengen jadi niche, tapi sebetulnya lu pemikirannya aja nggak niche. Iya kan? Yeah. Lu pengen unik, pemikiran lu aja lu nggak unik, gitu. Ya artinya nggak original gitu kan. Everything comes from a problem, and you're just trying to solve that problem. Kalau lu lakukan itu, form follow function in any business, mestinya lu original sih. Walaupun kelihatannya lu tetap jualannya ya buka bar, buka restoran ya buka restoran, tapi lu ngejawab problem yang real, bukannya, aduh, gue kayak pengen punya coffee shop nih. Ya udahlah, ya gue tinggalnya di sini, ya gue bukannya di sini. Bukan begitu. Di sini kebutuhannya apa? Pemilik Tiga Marga kan itu. Ya kemarin kan gue ngobrol sama si pemilik FMCG besar itu kan, dia gue bilang, lu kan warga Permata Hijau. Wah gila, itu menjawab kebutuhan kita juga. Dia bilang begitu. And I was so happy dia ngomong begitu, Re. Ya karena that was the problem. Kemarin kan kita meeting di Mulia. Gue bilang, boleh juga nih Mulia jam 7 udah buka. Problem utama waktu itu buat gue kenapa Bami Tiga Marga exist, gak ada tempat meeting yang buka jam 7. That's the first problem. Gitu. Jadi akhirnya baru dari situ turun jadi Bami Tiga Marga. So ya kalau misalnya form follow function mestinya nggak akan ada salah. Gitu Ana. Tapi sekarang tuh kan kesannya nih, being niche is so cool. Iya. Tapi lupa kalau lu niche itu tantangannya jauh lebih besar. Lu harus niat seperti yang kita bahas di awal tadi. Ini lihat Instagram dan sosial medianya Leo. Dia lupa capeknya. Iya kan? Enggak, gue masih main tenis, masih ketemu anak gue. Being niche, I think there's a big niche yang akhirnya bisa jadi nggak mainstream lah, gue bilang, tapi jadi a good niche lah, gitu. Yang sebetulnya kalau lu udah happy di situ, nggak apa-apa juga, Re. Maksudnya lu jangan, dari niche gue mau jadi mainstream gitu. Nggak semua harus gitu kali ya. Nggak semua. Nggak lah. Lu kalau emangnya pengalaman itu nggak bisa di repeat in a mass ini, ya nggak apa-apa juga. Let some people only gitu, nggak apa-apa sih. Kayak kemarin itu kan fine dining, gue bilang, shit, ini kalau gue datang lagi terus menunya masih sama, males. Nggak lucu kan? Nggak lucu. Makanya Makanya harus ganti terus. Exactly. Sampai pun gue impresnya gimana, kayak nggak lucu deh kalau misalnya minggu depan gue balik lagi. Iya, 2 kali nggak mungkin. Nggak mungkin. Seimpress-impressnya, iya kan? Betul. Gitu. Ini tentang Smesco nih. At Marlboro Night, apa tantangan terbesar yang dihadapi Pak Leonard saat memimpin Smesco Indonesia dalam memperkuat ekosistem UMKM kreatif di Indonesia? Dan sekalian apa strategi yang mungkin bisa diterapkan di real business untuk UMKM? Ya mungkin untuk strategi promosi. Mungkin yang terakhir kali ya, kita jawabnya langsung relationsnya gitu kan, bagaimana gitu kan. Ya tetap sama, gue percaya tugasnya pemerintah itu adalah
sebagai yang mengayomi. Mengayomi stakeholders di bawahnya, terutama dalam hal ini UKM yang jumlahnya besarnya setengah mati di Indonesia, gitu kan, dan kecil-kecil semua, rata-rata mikro, gitu kan, atau bahkan ultra mikro. Therefore, there needs to be services yang di-render oleh government yang bisa dinikmati banyak orang, gitu maksudnya, secara mendapatkan value yang ya economic of scale. Contoh, bahan baku kita itu kalau udah mulainya mahal, COGS lu berantakan kan bos? Oke, itu satu. Kalau misalnya proses lu semuanya harus in-house sendiri. Ya nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah punya apa tuh merek apa tuh kombi oven apa? Rasional. Ya. Lu punya rasional. Sebelah lu punya rasional, ya kan? Sebelah lu punya rasional lagi. Udah berapa tuh? Sapetiau tuh. 300 juta tuh, lebih kali ya. Lebih. 450 juta. Ya. Kenapa lu gak punya satu rasional, dipakai bertiga? Gitu. Ya kan? Atau ya kayak misalnya yang kita lakukan kemarin adalah kita bikin cloud kitchen bareng, terus kita bikin fasilitas retort bareng. Itu bagus. Tekan harga supaya bisa dinikmati sama ini. Sebetulnya tugasnya yang posisi leverage-nya tinggi itu adalah buat nawar bos. Nge-leverage itu kan nawar ya. Nawar, karena gue siapa? Kan lu cap Garuda. Lu cap Garuda gila. Lu masa gak bisa nawar neken gitu. Ini nawar bukan buat gue loh. Gue nawar buat stakeholder di belakang gue. Yang semuanya begini. Setelah kita harganya turun baru gue kasih ke mereka. Ya lu ambil cuan dikit gak apa deh. Benar? Benar. Nah di private gimana cara biar kita bisa begitu? Ya lu collectively bergabung untuk supaya dapat shared services. Kolaborasi. Lagi-lagi. Tapi, nah ini yang gue udah ngomong berkali-kali nih kayak dan ini mau gue lakukan sih. Termasuk di sini. Kalau kita semua udah ngaku, ya awalnya berapa tahun pertama mungkin semuanya norak lah, karena kita lagi sibuk dalam kesibukan kita. Setelah udah mulai ngejalanin, terus mulai keringat dingin kan, keluar kan, keringat dingin semuanya. Lu juga keringat dingin ya? Lu juga keringat dingin ya? Lu kok lu juga kayak nggak senyum-senyum lu anjing gitu kan, kayak ya ngobrol ya, curhat keluar tuh, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Iya nih, capek ya? Ya capek anjing, ya capek lah gitu kan. Ya udah kalau gitu, why don't we solve this problem together by doing whatever? Nggak semua industri harus dipukul rata sama, tapi yang namanya leverage bareng. Kalau gue gabungin procurement kita bareng, harga lebih murah gak, Re? Betul. Emangnya apaan? Lu beli telur, emangnya lu gak beli telur? Iya. Emang lu gak beli nasi? Gue juga beli nasi. Sama. The basic ingredients are the same. Nanti lu masak gaya lu, gue masak gaya gue. Di depan audience gak usah tahu. Iya. Kartel. Nah sekarang makan warteg, kemarin gue bahas warteg. Warteg Jakarta nggak dapat 20.000 lagi bos. That's without meat. Itu nggak ada proteinnya tuh. Bener nggak? Iya. Is that ridiculous or not? You think? Buat di Jakarta as a food inilah. Oh iya. Gila lu. Iya dong. Maksudnya nasi kucing 3.000 tuh di Jogja, ya kan? Di Solo goceng, gitu kan? Nah, maksud gue. Ya tapi, ini tapinya, gue pikir there's something going on di Jogja. Ada ekonomi yang gak terlihat. Oke, tanah mungkin pakai gratis, ya tanah sultan segala macam, gue gak tahu deh. Ekonomi yang hidden economy. Gue ke pasar induk, harganya sama Jakarta nih. Terus gimana? Kok dia bisa bikin nasi kucing? Iya, gimana tuh? Harganya di bawah 5.000. Iya. Gimana? Apa orangnya cuman lebih ngewongke atau ya udah cukup atau gimana? Gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti. Ilmu gue belum sana. Ilmu gue nggak nyampe. Iya makanya maksud gue kayak ada kesadaran kolektif nggak sih di antara mereka yang kayak istilahnya ya udah gue cukup segini, tapi gue juga mau provide untuk my surrounding. Di Jakarta nggak ada. Jakarta semuanya mau cari cuan sebanyak-banyaknya. Kapitalis, yoi. Kapitalisnya udah keterlaluan sampai istilahnya. Kayaknya lu nggak pantas ngecat segitu deh bos. Ya, karena makanan lu sampah, ya kan? Ya, minuman lu sampah. Tapi kagak, lu half ass gitu. You half assing, and you think you're the shit, and then you trying to charge segitu. Kagak bos. Gue mendingan makan yang di sini sekalian atau gue makan pinggir jalan. Nah itu yang makanya I think there needs to be a huge calibration. Nah ini
mungkin agendanya Dewan Kuliner juga. Bisa nggak sih kalibrasi pricing di makanan F&B industri di Jakarta supaya nggak tolol gitu kan? Karena kan mau jadi destination. Iya, that's the goal juga. The goal, right? Nah, if they compare us to Bangkok, selesai. Ya udah selesai. Udah selesai. Iya. Value-nya nggak ada. There is no value. Mau itu di hotelnya, mau itu di barnya, mau itu di restorannya atau di other entertainmentnya, nggak ada competitive advantage. Terus mau ngapain? Nggak bisa, gitu loh. Jadi kayak dari dulu makanya waktu Bami Tiga Marga keluar, itu gue teken si Andri, itu kita debat tuh, Andri gue sama Ferry. Udah paling murah aja berapa yang kita bisa afford? 30.000. Jangan naikin, tapi yang lain udah 45.000 lek. I don't care. Gue nggak mau ikutan itu. Istilahnya kalau emangnya di sini kita udah cuannya cukup, ya udah itu dulu aja, jalanin. Nanti seiring waktu, kalau lu survive, kan lu ada inflasi. Sekarang kita udah berapa? Ya udah segitu juga gitu loh. Tapi setelah 5 tahun. Kalau sepengalaman gue di Thailand itu diregulate bro harga banyak, khususnya main ingredients ya, bukan perintilan, khususnya seafood. Wah gitu. Seafood murah Karena, banget. Iya itu diregulate. Jadi emang gue diceritain temen gue yang di sana emang diregulate dari kualitas dan juga harga, bukannya kualitasnya naik tiba-tiba harganya nggak kebeli terus jadi restoran pinggir jalan cuma dapat remahannya, enggak. Diregulate sampai kualitasnya lu pinggir jalan juga sama kayak lu fine dining, cuma beda cara masak dan ya terroir tadi yang kita bilang. Tolong dong, maksudnya kalau mau PR yang gede dikerjain itu aja dulu. Ya kalau we wanna boost tourism kan. Jakarta kan sebetulnya makin lama makin cakep ya. Nah, jujur ya, gue kan dulu gue fuck this ya, gue mau pindah Bali segala macam. Terus kayak rumah di sana udah mau jadi, justru malah kayak lama-lama Jakarta makin cakep nih tai gitu kan. Because we live in a bubble. Kayak tadi gue di luar nih daerah rumah lu gitu kan, kayak wah rindang gitu kan segala macam. Ya kalau gue anaknya mager, ya gue cuma anak komplek gitu. You're happy in your bubble, right? Yes. And I'm also happy in my bubble gitu maksudnya. Radius gue cuma 2-3 kilo. That's it. I don't go further than 5 kilo lah gitu. Kalau udah 5 kilo gue bisa bacok orang gitu. Nah, tapi kan public transport, ya oke lah, checklistnya semua satu-satu gitu kan. Ya makanya Pak Gubernur gitu kan. Ya oke, let's go. Ayo mau ke sana bisa, tapi salah satunya lu mesti regulate the cost. Kalau enggak kita nggak bisa berkreasi dengan, ya kalau semua pakai barang mahal import, ya enak-enak aja ya. Tapi kan nggak kebeli. Dan message-nya nggak dapat. Nggak dapat juga kalau lu makanan Indonesia tapi pakai bebek dari Prancis ya. Maksud gue ya nggak dapat juga, yang cuma sono lagi gitu. Ente. Nih pertanyaan terakhir nih dari personal gue. Karena gue tadi it's interesting lu mention nama Rick Rubin. Dia kan orang yang backstory buat orang yang belum pernah dengar Rick Rubin, dia produser musik. Gak bisa main alat musik secara jago, banyak banget. Nggak ngerti control room. Nggak ngerti. Dia cuma tahu taste. Dan dia kalau nge-handle orang, band atau orang tuh bisa sampai dia pikirin recording stationnya harus di Villa A, suasananya diciptain sama dia. Iya, segimana suasananya supaya jadilah. Dan clearly ada method to the madness gitu. Tapi metodenya apa nggak bisa dijabarin, nggak bisa. Dan tapi emang dia orang yang punya taste aja, gitu kan. Nah taste, ini susah nih. Gimana cara? Apakah itu? Do you believe? Lu percaya taste itu bisa dilatih? Bisa. We are the product of our surrounding kan, right? Yang terroir tadi, right? We are the product of our terroir lah, whatever you wanna call it. Your surrounding, your environment. Tapi kan lingkup pertama paling kecil kan keluarga ya. So starting with the family, makanya kenapa ya walaupun bokeh-bokeh tetap aja gue coba kasih terbaik buat anak-anak gue. At least lu tahu lah gitu ya. At least lu ngerti. Jadi lu harus ngalamin dulu. Oh lu harus ngalamin karena rasa itu kan it's felt. It's a being gitu kan. Maksudnya kayak lu berasa, rasa gitu kan. Kalau lu nggak rasain kan gimana caranya? Ya untung aja, sebetulnya kayak kesian juga sih anak-anak gua. Itu peletnya juga rusak tuh gara-gara emaknya gitu kan.
bangke kan, jadi kayak makan kemana kan kayak hancur ya lidahnya. Oh iya, tapi jadi punya taste. Tapi jadi punya taste yang refine. Dia bisa kayak, oh this is good. Oh bener yang pas dia bilang this is good, emang enak gitu atau whatever lah. So itu nomor 1 di keluarga. But ya oke, so orang bilang tapi kan lu privilege segala macam. Aduh. Ya argumennya itu argumennya selalu. itu oke. Nggak, gue juga nggak apa, I'm privileged gitu, tapi gue juga ngerasain istilahnya bandel-bandel tinggal di jalan, makan di warteg gitu kan, main di got. Gue ngalamin kali, ini anak Jakarta Barat, Kampung Pori, it's a fucking ghetto. Zaman dulu orang gue pernah ketemu preman-preman gitu kan, begitu gue bilang gue anak Kampung Pori, langsung friendly bos, langsung, weh lu anak ini, langsung bro gila, kayak anjing, padahal tadinya kayak wah tatoan gitu, kayak udah kayak debt collector gitu kan, true story gitu kan. So I feel like ya this tapi there's always a desire, ini sih yang gue takutin dari generasi-generasi ke depan. The lack of desire in individual ini untuk mencari sesuatu yang lebih dengan cara yang susah. Itu. Karena semuanya dibikin instan, seakan-akan lu juga gampang, akhirnya lu ngegampangin atau lu bosenan. Gue juga orangnya bosenan, tapi gue ngulik gitu. Nah, problemnya with all the social media dan segala macam, ya it's too easy gitu kan. Taste kalau pakai social media bukan itu, bos. No, bukan. Bukan itu. Lu harus di situ. Lu harus ngerasain, lu harus ngeliat. Lu harus pegang gitu kan. Paling murah sebetulnya, ya ini karena gue baru keliling Jawa gitu kan sama teman-teman ngomongin taste, ya kan. Gimana lu taste up gitu kan, whatever. Iya lu observasi dong. Lu demen observasi gak? Kayak tadi misalnya gue masuk ke daerah sini. Oh ya, ngelewatin jembatan, ya kan. Yang di sebelah sini dibikinnya kayak gimana. Terus yang sebelah sini dibikin lebih green karena mungkin lo ya experience-nya adalah lu harus ngelewatin kolong jembatan dulu bos gitu. Tapi begitu lo dapat lebih green dan klasternya lebih ini, nggak ada pagar segala macam, itu kan apa ya istilahnya bayarannya lah, inilah substitusinya gitu kan. Jadi kayak gue perhatiin tuh hal-hal kecil kayak gitu, ya kan, ngecek security-nya gimana gitu kan, ntar bentuk rumahnya kayak apa. Be observant. Very observant, be very observant, and then also kalau gue demen ngehe-ngehe kayak dissecting things. I always dissect things, kayak misalnya why ini begini, kenapa ini begitu, kenapa ini nggak bisa lebih baik gitu kan. Atau ya udah emang ini begini aja gitu, dan begituannya aja juga ya oke aja gitu kan, nggak doesn't have to be more. Kayak kemarin kita di Malang, waduh hotelnya hancur-hancuran gitu kan, whatever, tapi di redeem sama makanannya. And one of the best itu namanya warung malam. Wah gila enak banget bos anjing. Jadi pecel disiram kuah rawon. Des gitu kan, jadi pecelnya lebih dominan, kuah rawonnya dikit. Terus lu tambah telur sama apalah semua proteinnya, sambelnya banyak, mampus bos. Jam 11 malam gitu ya kan. Wah. Itu kan yang kayak lu mesti ngerti itu gitu. Nah ini bener sih kayak misalnya si Airin udah mulai bilang, iya lu sok-sokan ini segala macam, tapi lu gak pernah ngajak anak lu makan di pinggir jalan. Iya juga ya. We're so protective of our children gitu, sampai akhirnya kita juga nggak ngasih mereka kesempatan untuk ini itu. Tapi kayak misalnya keras atau mungkin disiplin, iya. Cuman ya exposing them to the way it is, atau mungkin kayak kemarin dia bilang, gue pengen deh kita keliling Jawa sama anak-anak supaya dia bisa ngelihat whatever it is that they see. Mau itu beauty atau mau itu disparity, apapun, you have to know. So I guess walaupun I'm living in a bubble, tapi ada effort ke sana. Gue udah pernah ngalamin itulah gitu. Jadi artinya ya travel sih sebetulnya. Kalau lu mau punya rasa, bener sih. Travel, udah nggak ada yang lain. Yang paling the cheapest way and the quickest way. Cheap sih, tapi ya tergantung lu kemana. Tergantung mana. Lu travel, lu mau di Jakarta aja, lu bisa. Maksud jauh-jauh lah lu naik bus deh. Iya. Kemarin gue naik bus tuh pertama kali, walaupun gue waktu di Sarina diajakin berkali-kali, tapi udah. Ketiduran, nyasar. Bukan nyasar, ketiduran mestinya turun pada larang, tiduran Tegaluar.
deng gitu melek. Wah ya Tegaluar, nggak bisa dong QR-nya kan. Wah shit salah anjing, terus angus pula gitu. Akhirnya beli lagi, bla bla. Terus ya observe aja gitu. Oh ini tuh Tegaluar gitu kan. Oh ini ada apa gitu ya kan kayak. Oh gitu. Kenapa di sini? Kenapa di Tegaluar? Bla bla bla. You know like. Yeah. And then ya abis itu berasa kayak udah negara maju gitu kan ya. Nah keluar pada larang, deng. Balik lagi. Sorry. Ya kan emang kenyataan. Kenyataan. Ya terus ya all these things lah. Maksud gue kenapa Bandung sekarang dinamikanya seperti itu. F&B scene-nya juga gila-gilaan gitu kan. And somehow Bandung juga ya sama lah. Kayak misalnya kenapa Bandung, Jogja, Malang itu melting pot. And a lot of concepts yang works secara nasional itu salah satunya pasti dari Malang. Coba, mie gacuan dari mana? Oke. Malang. Karena Malang itu representasi karena banyak orang Indonesia Timur di situ. Jadi kalau it works in Malang, itu it works for Indonesia. Oh, karena udah ada melting pot. Udah ada melting pot itu. Wow. Nah, jadi kayak gini-gini tuh lu mesti ngulik, nanya-nanya gitu kan. Baca, udah jarang baca, ya kan. Ya kesono dah, kagak ngobrol. Ya. Mana ada ngobrol? Emang lu pernah ngobrol gitu maksudnya sekarang? Jarang kan ngobrol. Jarang. And I think that's the cheapest to have taste. Udah gitu aja dulu, sering ngobrol, sering nanya, sering observasi, gitu aja. Yes, jangan ngobrol pas meeting doang. Jangan ngobrol, ya boro-boro pas meeting itu jangan ngobrol, itu meeting. Ya kan? Thank you. Thank you bro. For your time, sukses Marak dan proyek-proyek lo lainnya. Terima kasih. Ya nanti kita ketemu di Anpar. Siap. Oke guys, thank you very much buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini. Please follow Marak di sosial media. Marak.bali. Marak.bali, terus main-main ke Anpar JKT di Suryo, ntar ketemu sama Leo. And udah kalau Brasport nggak usah dibilangin. Ya, bentar lagi ada lagi. Pasti ke sono, bentar lagi ada lagi. Terus Bami 3 Marga. Sure. Yes. Thank you guys. Thank you very much. Thank you. Jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. Thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye.